Shalom, kami ucapkan selamat pagi dan selamat beribadah pada hari Minggu pagi hari ini. Marilah kita bangkit berdiri untuk memulai kebaktian pada minggu hari ini dengan menyanyikan dari Kidung Ria nomor 45, bait yang pertama, Semesta Bernyanyi. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji lagu-lagunya hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi. Marilah ibadah pada pagi ini di dalam kerangka kita merayakan hari ulang tahun GKJW Lawang yang ke-56. Sekaligus di hari besar kita merayakan turunnya Roh Kudus atau hari raya Pentakosta. Ini kita hayati bersama dan mari kita gunakan ibadah yang sudah disiapkan. Mari hati kita siapkan, kita awali dengan dalam hati kita mengaku demikian. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Yesus Kristus kiranya senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Puji hai segala bangsa, puji Tuhan kita. 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 Saudara-saudaraku, tema ibadat pada pagi hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 47 ayat 6 hingga yang ke-10. Sekali lagi, kitab Nabi Yehezkiel yang tertulis sekitar 2700 tahunan atau 2600-an tahun yang lampau menulis nubuat demikian tentang peristiwa besar nubuat turunnya Roh Kudus. Yehezkiel 47 ayat 6 hingga 10. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?
Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Demikianlah Bapak Ibu, dan menarik di ayat 10, maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Indah sekali nubuat ini, bahwa bersamaan zaman baru Tuhan melalui nubuat Yeskiel, lukisannya sangat agung. Bagaimana mungkin dari bawah pedalaman suci atau bait Allah di mimbar itu muncul sumber air yang mengalir terus ke arah Laut Asin. Kita tahu di Israel ada laut kecil yang asinnya luar biasa, konon menurut ahli kimia menyebut ada potasium nitrat, ada NaCl, dan itu tidak mungkin ada kehidupan. Tetapi air itu dirubah Tuhan menjadi air tawar, muncul perkeriapan kehidupan. Begitulah gereja menjadi wahana juga Tuhan membawa penyelamatan, di mana sesuatu yang impossible tidak mungkin, bagaikan air asin tidak ada kehidupan, diciptakan kehidupan baru, berkeriapan ikan-ikan. Gereja tidak bisa mandek di tempat, tapi harus bergerak, dinamis, berkarya. Itulah Bapak Ibu firman Tuhan yang sangat indah ini. Karena itu gereja harus selalu berkarya hingga hari ini. Ada karunia bahasa roh, ada karunia mujizat, ada karunia mengajar, ada karunia penyembuhan, ada macam-macam. Tetapi itu bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk pembangunan gereja. Paulus di 1 Korintus 14 ayat 19, dia mengatakan, aku punya bahasa roh, tetapi saya lebih suka mengatakan 5 kata, tapi jemaat mengerti, daripada saya berbusa-busa banyak bahasa, tapi mereka tidak mengerti. Alahen eklesiai telo pentelogos te noimu laletai inakai halus katatsesto he murios logos en glosai. 5 kata pentelogos, hanya 5 tapi jelas. Kiranya firman ini mendasari ibadah kita pagi ini, dan kita tanggapi dengan pujian, Oh Roh Kudus Ilahi, Kidung Jemaat 231. Mari kita nyanyikan. Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami, yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ucapkan mada syukur secara litani. Tetapi sekarang dengarkanlah, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. jangan takut, sebab aku mencurahkan air ke atas tanah yang haus, hujan ke tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atasmu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air, seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Aku akan berkata, aku kepunyaanmu, Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang pada saat ini pembacaan akan diambil dari Yohanes 15 ayatnya 26 sampai dengan 27, disambung dengan Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan 15. Namun sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa, kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Kembali kami menghadap tatamu yang Maha Kudus Tuhan, mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang masih memberikan kehidupan bagi kami, pemeliharaan juga penyertaan, bahkan kesempatan kami telah boleh berkumpul di tempat ini untuk membangun ibadah minggu pada saat ini. Dan sebelum kami akan bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, terlebih Bapak Pendeta Sistrianto yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan kami yang mendengarkan Tuhan, kiranya Tuhan juga urapi dengan kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu melalui firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Demikian Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan 27, disambung Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan 15, yang demikian pembacaannya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu bersukacita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adakah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian pembacaan kesaksian Alkitab. Amin. Bless the Lord my God, and bless God's holy name. Bless the Lord my soul. God leads me into life. Saudara-saudaraku jemaat kekasih Tuhan yang juga selalu mengasihi Tuhan, kita paham bahwa kehidupan di alam semesta ini terjadi karena hubungan atau relasi perjanjian testamen antara Sang Tuhan dengan seluruh makhluk khususnya manusia. Dan semenjak manusia jatuh dosa, kecenderungan untuk melawan kehendak ilahi itu jelas sekali. Simbol mendirikan menara di Babel. Dan sesuatu yang impossible. Dengan keberdosaan, kecenderungan keberdosaan itu, manusia bisa menyelamatkan dirinya sampai kepada Tuhan sendiri. Di dalam Alkitab kita jelas bahwa inisiatif penyelamatan atas kehidupan dari kekuatan jahat dan dosa ini hanya datang dari Tuhan semata. Dan itu nampak benang merah di dalam Alkitab Perjanjian Lama hingga kisah peristiwa Yesus dan mati serta kebangkitannya menjadi sentral dari seluruh iman Kristiani kita. Dan satu lagi, untuk penyelamatan ini Tuhan melibatkan orang-orang yang dipakai, yang percaya dan setia. Merekalah yang disebut eklesia atau gereja. Dan tadi kita membaca di dalam Alkitab Injil Yohanes, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan gereja tanpa Allah. Bayangkan, 12 murid yang selama ini setiap hari bergaul dengan gurunya Sang Yesus, bahkan menampakkan tanda ilahi dengan mujizat. Tiba-tiba ia meninggalkan mereka. Ketika melihat gurunya naik ke surga, dalam bahasa Jawa kedelengen tok. Apa yang bisa kita lakukan? Tetapi Yesus tadi berjanji bahwa kamu akan menerima Roh Kudus, tinggal sampai janjiku terpenuhi. Hari ini peristiwa Pentakosta kita rayakan turunnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 khususnya dikatakan sebagai sesuatu power, dunamis bahasa Yunani atau dinamika. Dinamo itu bisa bergerak terus karena ada belitan kawat plus minus, digerakkan rotor, timbul medan magnet dan listrik. Bergerak terus. Begitulah gereja. Orang Jerman mengatakan Kraft die Heiligen Geistes, sesuatu kekuatan dari Roh Kudus. Versi bahasa Madura, kobasa mun narema kobasa mun rohna Allah la toron kabena. Kamu akan memiliki suatu kraft, power, kekuatan, kuasa jika Roh Allah turun atasmu, toron kabena, kepada Anda. Ini menjadikan kekuatan gereja untuk menjadi saksi, martir, mati karena iman, dalam bahasa Arab mungkin syuhada, orang yang hidup benar menurut kehendak Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku, tadi murid tidak mungkin melakukan sesuatu bukan tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu Roh Kudus inilah disebut roh penghibur, guru yang abadi.
Ada kisah cerita yang menarik di kalangan sedulur kita yang jemaat Katolik. Itu konon diceritakan ada seorang ibu yang di jemaat itu nggak terlalu disukai koncone atau temannya, karena dia suka ngerasani, orang Jawa bilang tumbak cucuan, adu-adu begitu, bahasa sekarang menebar hoak. Nah ketika datang kepada pastor, dia bilang, gimana Romo, saya ingin mengaku dosa saya. Dalam bahasa Belanda bikten. Romo ini dengan bijak mengatakan, begini ibu, tolong ibu pergi ke pasar, belilah ayam. Loh, lah terus untuk apa? Pokoknya lakukan saja, kan katanya mau manut saya. Oh ya, oke. Nah nanti kalau sudah beli datang ke sini lagi. Ibu itu dengan patuhnya pergi ke pasar membeli ayam, kembali ke depan pastor, ini Romo sudah selesai, saya beli nih. Apa yang saya lakukan? Nah, Romo itu dengan bijak mengatakan, sekarang cabuti bulunya sambil jalan lagi ke pasar dan nanti balik lagi ke sini. Kalau sudah, tolong cabutan bulu yang sudah ibu sebar tadi ditempel lagi satu-satu. Ibu itu langsung semelengeren ya, dia diam gitu. Apa mungkin? Bapak Ibu, Romo tidak mengatakan bahwa sebuah pertobatan itu tidak cukup di bibir, tetapi kelakuan yang jelek, jahat, apalagi menjadikan orang lain bersedih karena berita belum jelas tapi sudah disebar, itu sulit ditarik kembali. Satu-satunya jalan, kita harus berani untuk memulai sesuatu yang baru, perspektif baru, hidup baru bersama Tuhan Yesus. Nah, ini berarti jelas bagi kita sulit seseorang menyelamatkan dirinya sendiri tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus tadi. Ibu tadi akan berhasil jika dimulai dari dirinya sendiri, bertekad untuk tidak lagi suka menyebar hoak, tetapi belajar merenung, mendengar dengan cermat. Baru kalau berita itu memang benar-benar betul-betul benar, ia sampaikan. Itu efeknya sangat besar untuk pembangunan kehidupan bersama saudara-saudara. Itulah peran gereja. Nah, GKJW Lawang sekarang berulang tahun ke-56. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 10 dilukiskan karunia Roh Kudus begitu luar biasa. Rasul Paulus menulis tadi di 1 Korintus pasal 14 dan di pasal 15 juga bahwa karunia Roh Kudus itu macam-macam. Ada bisa mengajar, ada yang dikaruniai bisa menyembuhkan, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia macam-macam di situ. Bahkan ada bahasa roh juga. Cuma sayangnya gereja-gereja masa sekarang sering menganggap itu karunia seperti hak prerogatif, disombong-sombongkan begitu. Untuk apa? Itu hanya artifisial. Mujizat diberikan, it is okay. Memang dari Tuhan, tetapi itu just only semeia, hanya tanda, orang Inggris bilang the sign, tanda bahwa Tuhan ada di tengah gereja. Tapi bukan tujuan untuk gagah-gagahan, bukan. Untuk apa? Nah, begitulah di gereja kita dikaruniai Roh Kudus. Ada yang punya talenta mengajar anak-anak kebaktian, anak sekolah minggu, ada yang karuniai mengarang musik untuk memuji Tuhan, ada yang dikaruniai untuk macam-macam. Itu semuanya untuk mengajar, membangun kehidupan agar semua diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tadi kita membaca juga di Injil Yohanes pasal 15 khususnya ayat 26-27, di situ dilukiskan memang Yesus memberikan craft, power, kekuatan membekali murid ini menjadi saksi. Tapi di pasal yang ke-16 itu ada unsur nubuat di situ, di mana dikatakan di Yohanes pasal 16 ayat 4b hingga 15, betapa ada kemungkinan orang yang berbuat baik itu tidak selalu menerima pujian, bahkan enggak disenangi kadang-kadang. Itu resiko menjadi murid Yesus. Saksi bicara jujur pun kadang-kadang juga diancam-ancam, tidak apa-apa. Yang jelas karunia itu menjadikan murid tegar, berani, tetap teguh menjadi saksi Tuhan dan diberi hikmat, kebijakan untuk tetap kreatif menjadi saksi Tuhan.
membawa damai sejahtera di bumi. Selamat berulang tahun yang ke-56 Jemaat Tuhan di GKJW Lawang. Berkibarlah terus untuk menjadi berkat bagi sesama, jangan eksklusif penyendiri, hanya mikir dirinya sendiri. Gereja diadakan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan, membawa sukacita surgawi bagi semua ciptaan. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, di tengah sukacita ulang tahun gereja kita, apalagi di tengah peristiwa agung pengutusan Tuhan dengan membekali gereja dengan Roh Kudus, di tengah gereja orang-orang muda inilah terletak masa depan gereja. The just depend of the spirit of them. Karena itu saya ingin menyanyi dalam bentuk lagu bahasa Inggris yang dikarang oleh John Michael Talbot. Itu sangat bagus. Inti lagu demikian: Akulah Tuhan, pencipta alam semesta. Ketika dunia ini gelap, aku memberikan terang. Siapa yang kuutus? Lagu ini menjawab, utuslah aku. Ayo kita lakukan. Disilahkan. I, the Lord of sea and skies, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will say, I who make the star of night, I will make their darkness bright, who will bear my light to them, whom shall I say? Yeah, I am Lord, is it I, Lord? I have heard your calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I'm the Lord, the wind and flame. I will tend the poor and lame. I will set a fields for them. My hand will sing. Then I will provide till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I say? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will sing. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Riwayat singkat berdirinya Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Lawang. Sekitar tahun 1920, di Desa Kalirejo, Kecamatan Lawang, ada seorang berwarga negara Belanda bernama Frans Louis Gesvlag yang menikah dengan perempuan Jawa bernama Mas Ajeng Kusminah. Keluarga tersebut tidak dikarunia anak, namun mempunyai pekerja-pekerja untuk mengerjakan ladang-ladangnya. Setiap hari Minggu, mereka beribadah yang dilayani oleh Tuan Frans Louis Gesvlag, yang sekaligus sebagai perwakilan kelompok Kristen Lawang. Keluarga tersebut di atas mempunyai sifat dermawan baik kepada orang-orang di sekitarnya maupun kepada gereja. Maka keluarga ini mendirikan gedung gereja di sebelah rumahnya di tepi jalan raya. Sepeninggal Tuan Frans Louis Gesvlag, istri yang bernama Mas Ajeng Kusminah menyerahkan gedung gereja tersebut kepada GKJW Malang yang diterima oleh Ketua Majelis Jemaat bernama Mas Wiro Sujono dan Sekretaris Jemaat bernama Mulyo Diarjo. Dengan disaksikan oleh petinggi Desa Kalirejo, asisten Wedono Lawang, asisten Residen Bangil
pada tanggal 23 Mei 1933. Sejak itu kebaktian-kebaktian dilayani dari Malang. Namun pada penjajahan zaman Jepang, Ibu Mas Ajeng Kusminah meninggal dunia dan pekerja-pekerjanya meninggalkan Lawang, sehingga gereja praktis tidak terpakai. Dengan perjanjian gedung tersebut dipinjamkan Gereja Pantekosta Tabernakel sampai dengan sekitar tahun 1960. Sekitar tahun 1950, di Rumah Sakit Jiwa Lawang datang mantri-mantri kesehatan Kristen. Mereka setiap minggu beribadah di rumah Bapak Marto Atmojo. Dan pada tahun 1960 datang pula orang-orang Kristen yang menjadi guru dan tenaga kesehatan Kristen yang bekerja di Lawang. Selanjutnya beberapa orang Kristen di Sumber Porong, Cowek, dan Lawang beribadah menjadi satu di Gereja Lawang Minggu pagi sebagai pepantan dari Gereja Kristen Jawi Wetan Malang. Sedangkan sore hari gereja dipakai oleh Gereja Pantekosta Tabernakel. Setelah memenuhi syarat tata pranata GKJW, maka pada tanggal 23 Mei 1965 diresmikan menjadi Jemaat GKJW Lawang oleh Klasis Malang. Ibadah peresmian dipimpin oleh Bapak Pendeta Wigno Diarjo dengan mengambil bacaan dari surat Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai dengan 14. Kemudian bulan September tahun 1965 datang Bapak Vikar Gideon Yoram yang melayani sampai tahun 1966. Akan tetapi setelah ditabiskan menjadi pendeta, Bapak Vikar Gideon Yoram ditempatkan di Gereja Kristen Jawi Wetan Wonosari, Kediri. Sehingga Lawang tidak ditunggui oleh pendeta baku sampai tahun 1969. Kemudian sejak tahun 1969, beberapa pendeta mulai ada di GKJW Jemaat Lawang. Yang pertama yaitu Bapak Pendeta Alek Pranoto. Yang kedua, Bapak Pendeta Sumarno SMTH. Yang ketiga, Bapak Pendeta M. Andreas NW SMTH. Yang keempat, Bapak Pendeta Bambang Margono STH. Yang kelima, Bapak Pendeta Dr. Andes Suyatno Sakius. Yang keenam, Bapak Pendeta Suwigno Suwondo STH. Yang ketujuh, Bapak Pendeta Susanto. Yang sekarang menjadi pendeta baku di GKJW Jemaat Lawang adalah Bapak Pendeta Sistrianto STH. Jemaat Lawang dari waktu ke waktu semakin berkembang menurut dengan perkembangan industri di wilayah Kecamatan Lawang dan sekitarnya,
serta muncul beberapa perusahaan atau pabrik, sehingga di samping orang Kristen yang datang dari luar Lawang sebagai tenaga kesehatan, guru, juga datang orang-orang Kristen yang bekerja di pabrik-pabrik tersebut. Maka pada bulan Februari tahun 2002, GKJW Lawang memulai renovasi gedung gereja. Hingga sampai saat ini sudah melakukan renovasi sampai 3 kali. Semua dilakukan untuk mendukung sebagai sarana dan prasarana peribadahan supaya jemaat tidak ada yang di luar gedung gereja. Jemaat Lawang saat ini memiliki 2 pepantan. Yang pertama pepantan Cowek, yang kedua pepantan Wonosari. Demikian riwayat singkat yang dapat kami sampaikan pada ibadah ulang tahun GKJW Lawang yang ke-56. Tuhan memberkati. Demikianlah saudara-saudaraku pembacaan sejarah singkat Gereja Kristen Jawi Wetan di Lawang khususnya. Seturut dengan karya Roh Kudus yang memanggil segenap manusia untuk hidup baru, bertobat, dan selalu dibarui menuju jemaat dewasa penuh, maka GKJW yang ditempatkan Tuhan di Lawang ini pun terus bertumbuh. Apapun tantangan zaman dan waktu. Kita berbicara soal waktu, kita kenal 2 istilah di Alkitab dalam bahasa Yunani. 1, rutinitas disebut kronos. Yang kedua, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, itu kairos. Nah, gereja harus mampu menjadikan kronos menjadi kairos ini. Dan karena Tuhan berkehendak menyelamatkan semua orang yang beriman padanya. Saudara-saudaraku, jemaat kekasih Tuhan, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah, di hari istimewa kali ini selain hari raya Pentakosta, juga kita merayakan hari ulang tahun jemaat kita yang ke-56 sebagaimana tadi sudah dibacakan oleh rekan majelis kita tadi ya. Luar biasa karya Tuhan di tempat ini, Desa Kalirejo. Mulai zaman Tuan Helfah sampai hari ini. Bapak Ibu, sukacita ini pun juga didukung pujian-pujian oleh teman-teman kita dari beberapa gereja. Ada teman pemuda yang dari Paroki Kesatrian, ini Katolik. Ada sebagian dari GPDI Lembah Dieng. Dan juga warga kita sendiri yang tergabung di namanya Amore Chamber String tadi, grup musik klasik. Saya atas nama Ketua Majelis Jemaat juga tidak lupa mengucapkan terima kasih pada teman-teman pemuda yang luar biasa ini. Ibu Bapak, marilah sebelum kita menandai rasa syukur dengan motong tumpeng, kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang mempunyai kehidupan, yang juga yang mendirikan orang-orang beriman ikut bergabung dalam persekutuan gerejawi, khususnya di Jemaat GKJW Lawang semenjak tahun 1920 hingga sekarang. Tuhan, sungguh ajaib karyamu. Karena itu di ulang tahun yang ke-56 ini kami bersukaria mensyukuri semuanya sekaligus, merefleksikan karyamu untuk panggilan kami siap Engkau utus. Untuk itu ya Tuhan, kami pun menandai dengan memotong tumpeng sebagai rasa syukur atas penyertaan-Mu ini. Kiranya Bapa memberkati kehidupan gerejamu, baik yang di Induk GKJW Lawang, Pantan Cowek maupun yang di Wonosari. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak, sesuai dengan sejarah yang dibacakan, seingat saya hari ini masih ada 3 saksi hidup. Ada Eyang Mursito Putri, ada Ibu Sumiakse, satunya siapa Mbak Rina? Bu Triwani. Sungguh luar biasa. Tapi karena masa pandemi mereka di rumah, secara simbolis justru hari ini mewakili jemaat yang ikut ibadah kali ini termuda di antara kita, namanya Anak Clara. Wah,
dewasa ini ya. Dan nanti secara simbolis akan diberikan juga kepada Eyang Sepuh, salah satu saja Eyang Mursito. Saya undang Clara, silakan maju ke depan. Saya akan memotong tumbang ini dan saya akan berikan kepada ya. Silakan diterima dengan sukacita. Dan mari Tuhan kita berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih. Ya. Tiba saatnya kita akan
memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita. Untuk memberikan persembahan pada ibadah kali ini didasari pada Mazmur 145 ayat yang 9 dan yang ke-10. Demikian difirmankan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Di dalam memberikan persembahan ini kita akan iringi dengan satu pujian menyanyi Kidung Jemaat nomor 288 sampai kita selesai memberikan persembahan. Baiklah, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh meluaskan kerajaan-Mu yang di surga. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Engkau juga berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita di hari besar ini juga mengangkat doa dengan menggunakan litani khusus yang diciptakan bersama Bapak Gereja Fransiskus dari Asisi. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami akan menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati kudus kami akan bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, seluruh rangkaian peristiwa agung yang kita rayakan hari ini, mari kita akhiri sebelum kita memohon berkat. Jemaat kami undang berdiri, kita hayati pujian di dalam kidung bahasa Jawa, Mung Sawiji Kabegjan Sejati, namun kali ini kita hayati dalam bahasa Inggris, yakni Trust and Obey. Mari kita hayati.
Kini jemaat Tuhan, pulanglah ke rumahmu dengan sukacita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.